Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang Sobat Biokimia. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan instruksi bagaimana cara kita untuk mengakses komputer yang di biokimia secara remote atau secara jarak jauh ya. Kenapa? Karena teman-teman tahu bahwa penelitian-penelitian biokimia semenjak pandemi ini kita beralih ke penelitian secara in silico. Salah satu yang paling populer adalah penelitian terkait dengan molecular docking, yaitu di mana kita melakukan pendapatan molekuler dengan bantuan software-software docking seperti Yasara, AutoDockPin dan sebagainya. Nah, tentu saja penggunaan software ini menuntut requirement hardware PC-nya atau laptopnya itu yang mungkin tidak terlalu kecil juga ya, harusnya agak besar sedikit. Nah, banyak dari teman-teman mahasiswa biokimia yang mungkin laptopnya tidak mumpuni untuk menjalankan hal tersebut, sehingga di sini kami dari biokimia memfasilitasi dengan menyediakan satu PC yang bisa teman-teman gunakan secara gratis, sudah ada Yasaranya, nggak bayar ya, hanya daftar saja. Tentu ini untuk mahasiswa biokimia ya. Dan dapat teman-teman gunakan full ya. Namun tentu ada aturannya, ada cara-caranya yang akan saya jelaskan pada video ini. Oke, mungkin kita langsung saja kita lihat ke layar laptopnya ya. Pertama-tama yang teman-teman lakukan ialah mendownload program yang bernama AnyDesk ya. AnyDesk ini merupakan program yang bisa kita gunakan untuk mengontrol PC secara jarak jauh ya, remote PC kita bilang ya. Sebenarnya selain AnyDesk ada juga namanya TeamViewer ya, dan mungkin itu teman-teman lebih familiar dengan TeamViewer. Namun di sini saya gunakan AnyDesk karena menurut saya lebih simple mungkin dan lebih kecil resource-nya ya. Nah, AnyDesk ini bisa teman-teman download ya dari situsnya. Buka saja di anydesk.com ya, dan di sini silakan masuk ke bagian download dan dipilih sistem operasinya. Misalnya teman-teman menggunakan Windows, pilih Windows. Kalau menggunakan macOS, pilih macOS. Kalau menggunakan Linux, silakan pilih Linux. Ya, di sini juga kita bisa pakai Android, pakai iOS ya. Namun tentu akan lebih enak dengan layar lebih besar ya, dengan laptop yang layarnya mungkin 12 ke atas ya. Jangan laptop HP yang layarnya 6 inci 7 inci ya. Kurang enak gitu ya. Nah, jadi silakan teman-teman pilih, misalkan saya dengan Linux, terus saya download saja. Ya, kalau yang teman-teman pakai Linux silahkan sesuaikan dengan sistem operasinya, distribusinya, apakah menggunakan Ubuntu, menggunakan Fedora dan sebagainya. Kalau Windows tinggal klik saja dan download ya, download yang versi 6 di sini ya, yang tertanggal 7 Juli ini. Atau dengan macOS, bisa juga menggunakan macOS, silahkan langsung download yang versi 6 nya ya. Intinya setiap sistem operasi ada versinya dari AnyDesk-nya. Misalkan dengan Windows, kalian download saja versi 6, nanti akan muncul jalan download. Kalau sudah, tinggal save lalu install ya. Nah, kalau sudah diinstal, selanjutnya apa? Selanjutnya ialah kita jalankan AnyDesk-nya ya. Kita jalankan AnyDesk-nya, maka muncul tampilan seperti berikut. Nah, pada tampilan ini kita bisa melihat sini saya udah ada remote PC-nya ya, karena saya sudah sebelumnya masuk ke komputer biokimia ya. Jadi hanya perlu teman-teman ingat ialah ada address-nya, kodenya. Tentu ini sudah saya share juga di kalau kalian masuk biokimia pasti sudah mendapatkan file PDF yang berisi terkait dengan loginnya, alamatnya yang di sini 110.447.957, terus passwordnya apa, dan nanti terkait dengan OTP-nya. Oke. Nah, sekarang kita coba login dulu. Bagi orang yang baru coba, berarti di sini ketik saja di bagian kolom remote desk-nya, ketik 110.447.957. Ini merupakan alamat dari AnyDesk yang ada di komputer biokimia ya. Komputernya nyala terus, on terus 24 jam. Oke, lalu kita klik sini yang tombol panah ini, connecting. Lalu masukkan passwordnya, lihat di dokumen PDF-nya ya. Oke, kalau sudah oke, dan dia akan minta two factor authentication atau OTP. Nah, di sini saya akan memberikan OTP ya. Saya akan memberikan OTP
setelah Anda minta ke saya OTP-nya. Jadi begitu Anda mau masuk ke menggunakan komputer biokimia, maka WhatsApp dulu ke saya. Pak, saya mau menggunakan biokimia ini pada sekian jam sekian. Oke, ya. Lalu saat kamu sudah akan login, kamu bilang, Pak, saya mau login sekarang ya Pak, mau ditunggu. Nah, tunggu jawaban saya dulu. Ya, silakan. Kalau saya udah standby, baru kamu masuk tadi login ya ke dalam biokimianya. Lalu setelah muncul layar ini, kamu WA saya, Pak, saya mohon minta OTP-nya. Nah, setelah itu baru saya akan buka HP saya, ya. Saya akan buka HP saya dan saya akan generate OTP-nya dan saya kirim ke kamu. Ingat, OTP ini hanya berlaku 10 detik setelah di-generate. Maksudnya gimana? Jadi begitu kamu request ke saya untuk minta OTP-nya, saya akan generate. Jadi saya generate itu sampai 10 detik. Jadi saya generate, langsung saya copy kodenya, langsung saya kirim ke WA kamu. Ya, jadi kita by WA aja ya. Langsung kirim WA. Langsung harus dimasukkan sesegera mungkin dan di enter. Kalau enggak nanti dia malah angus OTP-nya. Harus generate ulang. Beda lagi ya. Makanya dan ini saya juga bisa mengontrol siapa saja yang memakai komputer biokimia. Baik, tadi saya sudah login, saya masukkan OTP-nya dan saya klik OK, dan sekarang ini adalah tampilan dari layar biokimia, komputer biokimia ya. Nah, di sini tampilan ini jadi sekarang kamu sudah terkoneksi nih, kita sudah terkoneksi dengan komputer biokimia. Tinggal kita pastikan Yasaranya. Nah, sebelum itu tentu ada aturan yang harus dipenuhi, harus ditaati kalian sebagai mahasiswa yang menggunakan fasilitas dari biokimia. Ya, anggap saja kalian sedang nge-lab. Kalau kalian melakukan lab basah, menggunakan labnya, pasti ada aturannya dong. Sama dengan Insileco pun ada aturannya ya. Yang pertama, di sini ialah untuk datanya yang akan kalian simpan itu ada di folder Project Yasara. Ya, di sini ada folder Project Yasara, silakan di double klik saja. Nah, ini masih kosong karena memang ini belum ada yang pakai ya, baru ya. Nah, di sini silakan ada Project Yasara ini terletak di dalam folder D. Jadi folder D lalu Project Yasara. Nah, simpan semua data kalian dalam Project Yasara ya. Aturannya gimana penamaannya foldernya ialah kalian tinggal buat folder baru ya. Di sini kita new folder, nama mahasiswa lalu NIM-nya ya. Contoh saya Rahadian pertama G8XXX lah ya, gitu ya, something lah. Oke, jadi semua data kalian semuanya ada dalam folder ini, tidak boleh terpencar-pencar di folder-folder yang lain ya. Pokoknya semua data kalian ada di folder D Project Yasara dan di dalam nama kalian sendiri. Oke, ini satu ya. Nah, jadi semua simpan di sini. Oke, di sini juga saya ada tulisan baca dulu penting ya. Nah, ini apa? File teks ini merupakan panduan ya, panduan bila kalian ingin menggunakan program ini ya. Simple lah, nggak terlalu ribet ya. Kalau ada pertanyaan terkait dengan penggunaannya, kalian butuh software yang relevan untuk penelitian kalian, silahkan kontak saya. Ada di sini email dan nomornya. Oke ya. Nah, lalu untuk nyalakan Yasara, silahkan di desktopnya ini tinggal jangan kasih shortcutnya ya. Nah, Yasara terbuka ya. Ini ada yang lama. Nah, jadi ini Yasara ini sekarang sedang ini yang baru berjalan ya. Silahkan kalian kalau mau melakukan sesuatu di sini dengan Yasaranya free, bebas, sesuka kalian ya, selama masih dalam konteks untuk penelitian ya. Kalau kalian ingin menggunakan internet browser, silahkan tinggal jalankan saja Firefox, sudah ada ya. Jadi pakai Firefox ya, atau pakai Edge atau browser lainnya. Tapi intinya kalian tidak boleh menginstal atau uninstall program. Kalau mau menginstal atau uninstall program, silahkan kontak saya agar saya bantu di situ ya. Baik, karena saya sebagai
admin ya. Oke. Ya, nah tadi itu terkait dengan penelitiannya. Jadi dengan Yasara, silahkan gunakan komputer ini ya. Tentunya karena akan melakukan penelitian, pasti ada namanya logbook ya. Selain kalian menulis logbook kalian sendiri, ada logbook yang harus kalian isi ya dan di-share dengan kami, yaitu logbook dengan penelitian in silico ini ya. Nanti untuk logbook itu silahkan kalian gunakan OneNote ya. Menurut saya itu mudah dengan OneNote ya, jadi gunakan OneNote, atau nanti dengan hal lain yang relevan. Mungkin untuk logbook ini saya akan buat video terpisah ya, jadi sekarang kan bisa, yang penting bisa akses terlebih dahulu. Baik, oke. Kalau ada pertanyaan silahkan kontak saya di email dan WhatsApp yang sudah di-share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.